Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan alasan tidak memenuhi syarat dari tim verifikator yang bisa disanggah dan yang tidak bisa disanggah. Karena di sini ada banyak Bapak Ibu yang bertanya-tanya terkait dengan alasan Bapak Ibu masing-masing. Tentunya di sini tidak semua alasan yang Bapak Ibu dapatkan di akun SSCASN disanggah. Ada yang bisa disanggah dan ada yang tidak bisa disanggah. Sehingga di sini saya akan menjelaskannya sehingga Bapak Ibu bisa membedakan yang bisa disanggah dan yang tidak bisa disanggah. Sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya sehingga jika ada updatean video terbaru di channel ini, Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari yang bisa disanggah baru menuju yang tidak bisa disanggah disertakan dengan contoh-contohnya sehingga Bapak Ibu bisa memahaminya. Nah, di sini saya akan memberikan arti sederhana dari sanggah. Nah, sanggah di sini bukan berarti Bapak Ibu memperbaiki kesalahan yang Bapak Ibu lakukan saat upload berkas. Mungkin salah upload berkas atau berkas yang diupload itu bukan asli tetapi fotokopi atau surat keterangan pengalaman kerja yang Bapak Ibu upload tidak sesuai dengan yang diberikan oleh kementerian. Tetapi di sini sanggah itu berarti kita meluruskan kekeliruan yang dibuat oleh tim verifikator yang mana mungkin saat tim verifikator memeriksa berkas kita ternyata jaringannya tidak stabil sehingga menyebabkan tim verifikator ini tidak melihat berkas yang kita unggah. Maka hal itulah yang kita nanti sanggah. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan terkait yang pertama, alasan yang bisa disanggah. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu menemukan pada akun SSCASN-nya yang menyatakan Anda tidak lolos karena alasan dari tim verifikator ijazah Bapak Ibu tidak terlampir atau tidak terunggah. Nah, di sini sebelum Bapak Ibu menuju ke alasan sanggah, Bapak Ibu mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Apakah betul yang dikatakan oleh tim verifikator ijazah kita sudah terunggah atau belum? Nah, setelah kita mengecek ternyata ijazah kita sudah terunggah, maka hal itulah yang kita akan sanggah. Karena itu adalah kekeliruan dari tim verifikator. Mungkin saat tim verifikator memeriksa berkas kita, internetnya kurang stabil sehingga tidak bisa melihat berkas kita dengan jelas. Maka tim verifikator langsung memberikan alasan tidak memenuhi syarat karena berkasnya belum terupload. Maka di situ setelah kita mengecek ternyata berkasnya ada, baru kita melakukan sanggah dengan contoh seperti ini. Alasannya bahwa mohon dicek ulang, saya sudah mengirimkan berkas atau dokumen asli ijazah. Terima kasih. Nah, itu alasan sanggahnya. Contoh yang kedua, misalnya Bapak Ibu mendapatkan alasan tidak memenuhi syarat yaitu transkrip nilainya yang diunggah itu bukan asli tapi fotokopi. Nah, di sini Bapak Ibu mengecek terlebih dahulu apakah betul yang diunggah fotokopi atau yang asli. Nah, ketika Bapak Ibu mengecek ternyata yang diunggah itu ada yang asli, maka Bapak Ibu bisa menyanggahnya dengan memohon kepada tim verifikator untuk mengecek ulang bahwa saya sudah mengirimkan dokumen transkrip nilai yang asli. Terima kasih. Nah, itu contoh alasan sanggahnya seperti itu. Yang berikut alasan yang tidak bisa disanggah. Contohnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu menemukan alasan tidak memenuhi syarat pada akunnya yang menyatakan bahwa surat pengalaman kerja tidak sesuai dengan format. Nah, di sini alasan tersebut Bapak Ibu tidak bisa sanggah karena ini kesalahan yang dibuat oleh Bapak Ibu. Karena apa? Karena surat keterangan pengalaman kerja sudah dikasih formatnya oleh kementerian di kolom unggah dokumen. Di sana di tombol draft sudah ada surat keterangan pengalaman kerja. Nah, surat itulah yang Bapak Ibu download dan Bapak Ibu isi sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu pada tempat kerja. Dan yang
surat itulah yang Bapak Ibu unggah kembali, bukan surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan itu yang Bapak Ibu unggah. Nah, kalau itu yang Bapak Ibu unggah, maka akan muncul alasan tidak memenuhi syarat karena memang format surat keterangannya tidak sesuai. Maka itu Bapak Ibu tidak bisa menyanggahnya. Contoh lain seperti surat pernyataan 5 poin, yang mana dari tim verifikator mengeluarkan alasan tidak memenuhi syarat karena surat tersebut tidak ditempeli meterai atau tidak ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu mengecek apakah betul atau tidak. Nah, ternyata Bapak Ibu mengecek dan surat tersebut tidak Bapak Ibu tandatangani dan tidak tempeli meterai, maka hal itu Bapak Ibu tidak bisa sanggah karena kita tidak bisa memperbaiki berkas tersebut. Ya, contoh lain lagi, misalnya ijazah Bapak Ibu dari tim verifikator mengklaim bahwa alasan tidak memenuhi syarat ijazahnya tidak terunggah. Nah, Bapak Ibu mengecek terlebih dahulu. Setelah mengecek dan ternyata ijazah itu tidak terunggah, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan sanggahan karena itu kesalahan dari Bapak Ibu sekalian. Maka kesimpulannya seperti ini, sanggah di sini berarti bukan untuk kita memperbaiki kesalahan yang kita lakukan, tetapi kita meluruskan kekeliruan yang dibuat oleh tim verifikator terhadap berkas kita. Mungkin saat memeriksa berkas kita jaringannya kurang stabil sehingga menyebabkan tidak melihat berkas kita, maka dari tim verifikator mengeluarkan alasan kita tidak memenuhi syarat karena berkas kita tidak terunggah dan lain sebagainya. Dan setelah kita mengecek ternyata berkas itu ada dan berkas itu lengkap. Nah, hal itulah yang kita sanggah. Sekian dan terima kasih.